ada pembeli. Ya gimana mau ada pembeli, lihat nih. Barang dagangannya aja dikit banget. Masih nggak pernah belanja lagi. Coba belanja tuh barang-barang sembako buat ngisi barang dagangan di sini. Ya gimana kita mau beli? Uangnya nggak ada. Selamat siang, Pak Nanang. Siang. Siang, Pak. Maaf Pak, kami datang untuk menagih utang belanja sembako bulan kemarin. Udah ada kan Pak? Aduh Pak, mohon maaf Pak ya. Saya belum punya uang Pak untuk membayar. Mohon Pak dikasih tengah waktu, gimana? Nggak bisa. Pokoknya gue mau tahu. Lu harus bayar. Tapi saya sama sekali belum punya uang Pak. Pokoknya sekarang apa boleh buat? Semua barang yang berharga punya Pak Nanang akan kita angkut. Jangan Diam! Jangan Pak. Diam! Jangan Pak. Gimana kita mau jualan Pak? Udah. Bapak jangan Pak. Bapak. Ini nggak punya Kasih lagi, saya, Pak. Bapak. Aduh, Pak, aduh. Pak. Ya ampun, Pak. Gimana nih barang dagangannya? Mau gimana lagi, Lis? Kita nggak bisa buat apa-apa. Astagfirullahaladzim, gimana dong? Maaf Pak Nanang, saya kesini mau nagih kontrakan kios. Aduh Pak, saya belum punya uang Pak. Gimana kalau bayar kontrakannya ditunggu aja Pak, bulan depan gimana? Gak bisa. Kalau Bapak gak bisa bayar kontrakan, lebih baik Bapak pergi dari sini. Karena masih banyak yang ngantri yang kontrak di sini. Ayo pergi. Udah pergi kalian. Bodoh amat pergi. Ayo pilih Bu, diambil aja sendiri langsung. Ya. Plastiknya mana, Pak? Ya, sebentar Bu, nanti. Ayo. Dan nanti aja. Itu 5 ribuan. Kang, ada apa? Tuh, warung gue disita. Dan gue udah nggak bisa jualan lagi di situ. Innalillahi. Ada yang bisa saya bantu nggak, Kang? Gak usah sok baik deh lu ya. Gue tahu ini semua gara-gara lu kan. Tunggu, Kang, tunggu. Kok Akang jadi marah-marah sama saya? Apa salah saya, Kang? Warung gue itu ramai, sekarang sepi. Gue tahu. Lu pasti pakai guna-guna kan. Sampai warung gue jadi bangkrut, ya kan? Astagfirullahaladzim, Kang. Demi Allah, Kang. Saya tidak pernah pakai barang-barang seperti itu, musyrik, Kang. Nggak pakai ngaku lagi. Jelas-jelas sebelum warung lu ini ada, warung gue itu baik-baik aja, rame. Tapi pas warung lu ada, warung gue langsung bangkrut. Kalau bukan guna-guna apa coba? Hah? Ada apa nih ya? Udah pada kaplak masih cetek-cetekan kayak kucing. Enak tahu? Ini semua tuh gara-gara dia, Pak. Warung gua jadi sampai bangkrut kayak gitu, Pak. Aduh. Masalah warung gagal lakunya itu jangan salahin ke abang ini. Rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu. That's right, my brother. Gua nggak peduli. Udah, lu sekarang pergi aja deh. Lu bikin ribut aja. Udah, Pak, tenang ya Pak. Kenapa kita nggak begini? Tenang Pak Imron, nggak usah takut. Orang kayak Nandang mah perlu diberi pelajaran biar gak songong. Itu kayak gitu kan Pak. Terima kasih ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan belanja lagi, silakan pilih-pilih lagi. Astagfirullahaladzim. Apaan sih, Mas? Aku mau pergi tau gak, Mas? Aku udah capek hidup miskin kayak gini. Apa-apa segala macam gak ada. Sering kelaparan. Kamu juga ya. Cari kerja tuh yang benar. Gak becus jadi suami. Please, jangan tinggalin aku, Lis. Aku butuh kamu, Lis. Enggak. Aku sekarang juga minta cerai sama kamu, tau gak? Kalau kamu mau hidup kayak gini terus, ya udah silakan terusin. Tapi jangan ajak-ajak aku. Lis. Apaan sih? Aku mohon, Lis. Lepasin! Aku harus bangkit. Aku akan kasih lihat ke orang-orang kalau aku juga bisa sukses. Dan aku akan melakukan apapun agar aku bisa kaya. Lihat aja. Jadi kamu pingin kaya? Kamu harus melakukan persugihan tikar mayat. Tikar mayat? Gimana caranya, Nyai? Kamu harus mencuri tikar yang dipakai untuk membungkus mayat sebelum dikuburkan. Kemudian, saat malam Jumat Kliwon,
kamu harus membungkus badan kamu dan tidur di kuburan itu. Kalau kamu bisa berhasil melewati tantangan itu, maka kamu bisa melakukan persugihan tikar mayit itu. Tapi ingat, setelah itu kamu harus mencari tumbal. Malam harinya, kamu harus tidur di makam orang yang kamu tumbalkan dengan dibungkus tikar yang sama. Jangan lupa, selipkan sejumlah uang di dalam tikar itu agar berlipat ganda. Nyai, apa nggak ada cara yang lebih gampang, Nyai? Kalau kaya itu gampang, semua orang pasti kaya. Dan pasti kamu tidak akan datang kemari, kan? Lakukan apa yang aku sarankan. Ingat, segala sesuatu butuh pengorbanan. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, untuk pengajian rutin bulan ini kita akhiri cukup sampai di sini. Dan kita ketemu lagi di pengajian bulan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pocong? Kok ada pocongnya? Gimana gua mau ambil tikarnya nih? Pocongnya kemana? Pokoknya ini kesempatan gua buat ngambil tikar mayat ini. Fahrul. Kamu kenapa sih? Aku mau cari jalan lain aja. Karena kalau aku ketemu sama kamu, pasti bawanya emosi. Karena aku tahu kamu orangnya selalu suka cari gara-gara sama aku. Terus kamu pikir selama ini aku juga berantem sama kamu nggak capek? Iya. Aku juga capek, Nadine. Lagian kenapa sih kita nggak berdamai aja? Siapa tahu dengan kita berdamai, kamu bakal melihat sisi kebaikan aku lebih banyak. Ya Allah, Fahrul ini nyebelin. Tapi kadang bikin aku meleleh. Kamu pasti cuma mau mainin aku. Sama seperti yang kamu lakukan dengan modusin cewek-cewek dan hanya untuk mainin mereka. Ngaku aja. Nadine, aku beneran pengen berdamai sama kamu. Aku nggak mau menyesal sebelum aku... Sebelum apa? Sampai aku... Padahal tadi aku cuma mau bilang kalau aku nggak mau menyesal saat aku meninggal. Kamu masih benci atau kesal-kesalan sama aku, Nadine? Kalau sampai aku udah nggak ada, apa kamu bakalan kangen sama aku? Kok tikarnya itu jadi berat banget? Untung aja bisa gua tangkap. Gua nggak mau sampai kehilangan tikar ini.
Udah ngambilnya susah-susah, masa harus hilang? Ini kan modal gua buat ngawalin hidup gua lagi. Ini apa lagi? Dasar mata pijat kumbelen kok ya. Oh, main tabrak wae serono boy. Lagian ngapain malam-malam lari-lari? Lagi olahraga, Pak? Iya, Mas, kalau jalan itu pakai mata. Iya nih bang, habis olahraga malam. Loh, olahraga malam kok pakai bawa tikar segala? Lagi jualan tikar ya? Ini, oh iya. Tadi habis olahraga langsung piknik juga bang, makanya bawa tikar. Mau? Iya, makanya kalau olahraga terus malam-malam kayak gini, bawa tikar juga enak sambil istirahat. Tapi lain kali itu jangan selonong boy. Oh, Nabrak. untung ada kita gak api-api ya. Kebetulan nih. Aku bilang ini masih baru nih. Pasti dia ini orang yang terakhir pakai tikar mayat ini. Gua harus kuat. Gua harus berani demi bisa jadi orang kaya. Dan bisa membalas orang-orang yang udah ngeremehin gua. Oh, harus tidur ya. Kok tikarnya ikat sendiri. Nggak mau lepas. Ini kok malah kan mati. Kok malah makin erat ini. Gua harus kuat. Mungkin ini godaannya. Gua harus bisa melewatin ini. Gua harus berani. Gua harus kuat. Gua pasti bisa lewatin ini semua. Selamat. Kamu sekarang sudah bisa melakukan pesugihan tikar mayit. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memberikan tumbal dan menemani aku tidur. Supaya aku tidak kesepian.